Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah man amarona bittiba'i rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Berbahagia sekali pagi yang penuh keberkahan ini kita bisa bersama-sama di TV One tercinta ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menggugahkan hati kita semua menjadi hati yang senantiasa bersyukur, mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua adalah pelaku sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, pagi hari ini mari kita belajar tentang hati, menjaga hati dan menjaga lisan. Kita tahu bahwa hati adalah sutradara, hati adalah pemimpin, hati adalah pemandu untuk semua amal bagi anggota tubuh kita. Ketika hati menginginkan sesuatu, maka tubuh lain sebagai aktrisnya yang melaksanakan. Hati ingin pergi ke masjid, maka kaki melangkahkan untuk sampai di masjid. Hati bahagia, maka rona wajah dengan demikian langsung tersenyum. Itulah maka kita tahu bahwa sutradara dalam kehidupan kita yang ada di dalam tubuh kita adalah hati. Maka dari itu pemirsa TV One yang berbahagia, kita perlu sekali untuk tazkiyatun nufus, membersihkan hati, mengelola hati, menjadikan hati sesuatu yang sangat baik dan sangat indah dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus tazkiyatun nufus? Paling tidak ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hati adalah yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melihat baju kita, tidak melihat wajah kita, tetapi Allah melihat hati kita. Yang kedua, hati adalah penyelamat manusia, di mana pada hari anak, harta, teman semua sudah tidak bermanfaat lagi. Hanya hati yang selamat yang akan menyelamatkan. Yang ketiga, kehidupan yang hakiki di dunia ini adalah kehidupan hati. Yang keempat, kekuatan manusia sesungguhnya ada di dalam hatinya. Dan yang kelima, jika hatinya baik, maka insya Allah seluruh amalan akan menjadi baik. Pemirsa TV One yang berbahagia, yang pertama adalah hati dilihat oleh Allah. Kita tahu di dalam sebuah hadis, Allah tidak melihat apa yang engkau pakai, harta-harta yang engkau miliki, tetapi Allah melihat hati kalian. Kalau kita tahu dari hadis ini, maka seharusnya kita berpikir ulang. Ketika kita akan pergi mengaji saja, khususnya untuk kaum muslimah, ketika baju kita kurang matching, baju kita kurang bagus, atau tiba-tiba baju kita tertumpah air, maka otomatis kita akan ganti baju yang lebih baik lagi. Kita akan ganti baju yang bersih. Atau wajah kita, ketika wajah kita ada jerawat satu saja, kita buru-buru bingung untuk membersihkannya, untuk menghilangkannya. Mungkin kita cepat-cepat pergi ke salon-salon untuk mencari obat agar jerawat hilang dari wajah kita. Padahal kita tahu, wajah dan baju kita sama sekali tidak dilihat oleh Allah.
Nah sekarang ketika hati kita yang dilihat oleh Allah, hati kita ada jerawatnya, hati kita ada hasadnya, hati kita ada boroknya, hati kita ada sesuatu yang kurang baik. Apakah kita dengan segera menggantinya? Apakah kita dengan segera untuk membersihkannya? Kadang kita lupa ini, padahal kita tahu hatilah yang dilihat Allah. Bukan baju kita, bukan harta kita, bukan wajah kita, tapi hati kita. Oleh karena itu, marilah pemirsa TV One yang dirahmati Allah, ketika hati kita ada jerawatnya, ketika hati kita ada bobroknya, ketika hati kita ada hasadnya, segera kita bersihkan, kita tazkiyatun nafs. Mari kita bersihkan jiwa, kita hilangkan noda-noda itu, karena itulah satu-satunya yang dilihat Allah pada hari akhir. Dengan hati yang bersih, insya Allah kita bisa melihat sesuatu menjadi sangat indah. Kita bisa senang melihat orang lain senang. Kita bisa ikut sedih melihat orang lain sedih. Dan semua itu adalah hati yang normal, hati yang berjalan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah itulah hati yang senantiasa mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga terlepaslah kita dari semua perasaan ujub diri, dari perasaan iri dengki, dari perasaan takabur. Karena kita tahu seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pemirsa yang berbahagia, poin pertama ini harus betul-betul membuat kita untuk senantiasa tazkiyatun nafs, membersihkan hati, membersihkan jiwa, agar jiwa kita senantiasa sehat dan bahagia. Ittaqullaha fin nisa, takwalah pada Allah terhadap kaum wanita. Miskin juga ujian, tapi orang yang punya iman kuat kepada Allah, yang manis imannya, insya Allah kuat ujian. Orang yang ikut perbuatan baik dan tidak menghalangi dapat juga pahalanya. Kalau Allah menguji sesuatu yang berat pada kita, itu sebenarnya Allah sedang menguji keimanan kita. Damai Indonesiaku, TV One memang beda. Ittaqullaha fin nisa, takwalah pada Allah terhadap kaum wanita. Miskin juga ujian, tapi orang yang punya iman kuat kepada Allah, yang manis imannya, insya Allah kuat ujian. Orang yang ikut perbuatan baik dan tidak menghalangi dapat juga pahalanya. Kalau Allah menguji sesuatu yang berat pada kita, itu sebenarnya Allah sedang menguji keimanan kita. Damai Indonesiaku, TV One memang beda. Ragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridlioso, Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Halo, selamat malam pemirsa. Proses terjadinya ledakan di Sarina dan Rangkuman berita yang disajikan secara akurat dan terpercaya. bagaimana kemudian kondisi korban luka? Kabar hari ini di TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda.
Yang kedua adalah masalah hati. Kenapa kita harus tazkiyatun nafs? Karena hati adalah penyelamat manusia di saat harta, anak, sahabat, dan semua amal tidak bisa menyelamatkannya. Di dalam Quran surat Asy-Syu'ara disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada suatu hari di mana harta-hartamu tidak berguna lagi, anakmu tidak berguna lagi, dan yang hanya bisa menyelamatkanmu adalah hati yang salim, hati yang bersih. Inilah pemirsa TV One yang berbahagia, alasan kedua yang harus kita gunakan untuk senantiasa tazkiyatun nafs. Karena pada suatu saat, harta yang sudah kita cari selama 24 jam, bahkan setiap bangun tidur sampai tidur kembali, kita ingatnya kita harus mencari rezeki, kita harus mencari penghidupan untuk hari ini, kita harus mencari investasi yang kita tabung untuk masa depan. Harta ada di otak kita selama 24 jam. Pada suatu saat, harta tidak berguna lagi. Dan pada saat itu juga, anak tidak berguna lagi disebutkan di dalam ayat ini. La yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat harta maupun anak-anak. Padahal saya yakin seorang ayah akan menyayangi anaknya luar biasa. Seorang ibu pikirannya hanya kepada anak terus-menerus. Bahkan kalau anaknya sakit, dirinya ikut sakit. Anaknya yang penting makan walaupun dirinya tidak makan. Anaknya berpakaian bagus walaupun dirinya tidak berpakaian bagus. Semuanya untuk anak. Tapi suatu saat, la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat harta dan anak yang sudah kita upayakan selama 24 jam ini, tidak ada manfaatnya di hari itu, dan yang bermanfaat hanya qalbun salim, hati yang baik, hati yang bersih. Inilah alasan kita pemirsa yang berbahagia, kenapa kita harus tazkiyatun nufus, kita harus membersihkan hati. Dan alasan ketiga kenapa kita senantiasa harus muhasabah, harus tazkiyatun nufus, karena kita tahu bahwa kekuatan manusia, kuwatul nasi fi qadrihi, kekuatan manusia itu ada di hatinya. Kita pernah melihat seorang yang tinggi besar, badannya, bodinya mungkin 175, beratnya 90, tapi dia hanya tertidur saja. Tidak suka bergerak, tidak suka bekerja, bahkan malas-malasan, beranjak dari tempat tidur saja susah. Kenapa tubuh yang begitu besar, yang begitu tinggi, tidak memiliki kekuatan yang luar biasa? Tapi ada lagi, seorang nenek yang mungkin umurnya sudah 70 tahun, badannya kecil, istilah Jawa masih semrintil, kemana-mana mudah, pergi kemana-mana enjoy. Itu semua karena kekuatan manusia sesungguhnya ada di hatinya. Bukan sekedar di fisiknya, bukan sekedar di ukuran bodinya, tetapi ada di hatinya. Fi qadrihi, ada di dalam hatinya kekuatannya. Oleh karena itu, ketika hati kita melemah, ketika kita berputus asa, maka jiwa kita mempengaruhi besar sekali terhadap raga kita. Kita malas beranjak kemana-mana, kita sedih, senyum pun tidak mampu. Itulah pemirsa, kekuatan manusia pada sesungguhnya ada di dalam hatinya. Maka betul-betul kita harus senantiasa tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Jangan sampai hati terkotori. Dan yang keempat, kita tahu bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati. Bukan kehidupan fisik yang kita lihat.
Kita tahu di dalam Al-Quran disebutkan sebuah ayat, sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Dikatakan dia buta, dia tuli, dia bisu, dan dia tidak akan bisa kembali kepada Allah. Tetapi apakah betul-betul orang ini adalah buta, tuli, dan bisu secara fisik? Ternyata tidak, pemirsa yang berbahagia. Orang ini matanya besar, bisa melihat sekelilingnya. Telinganya bisa mendengar dengan jelas semua kata-kata. Mulutnya bisa bicara dengan lancar semua hal. Tetapi Allah menutup semua itu dari kebaikan. Sehingga hatinya menjadi tidak mendengar. Matanya tidak bisa melihat. Telinganya tidak bisa mendengar dengan baik. Mulutnya tidak bisa berbicara tentang kebaikan. Walaupun karunia Allah sudah lengkap secara fisik, tetapi karena kehidupan yang hakiki, kehidupan jiwanya tidak pada arah kebaikan, maka dia menjadi tidak memiliki kebaikan yang hakiki. Inilah alasan yang keempat, kenapa kita harus senantiasa tazkiyatun nafs, karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati. Dan yang kelima, pemirsa TV One yang berbahagia, apabila semua baik itu semua karena dipengaruhi oleh hati yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ingatlah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh amalannya. Tetapi apabila segumpal darah itu jelek, maka jeleklah seluruh amalannya. Tahukah engkau sekalian, apakah segumpal darah itu? Sesungguhnya itu adalah hati. Maka jelas sekali bahwa hati adalah sutradara, hati adalah pusat amal, hati adalah penggerak semua kebaikan. Maka ketika hatinya baik, akan baik semua amalnya. Dan sebaliknya, ketika hatinya jelek, maka semua amalnya akan menjadi jelek juga. Ini alasan yang terpenting buat kita untuk senantiasa tazkiyatun nufus di hari-hari kita, agar hati kita bersih, hati kita baik, dan insya Allah kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang indah. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One, memang beda. Inilah beragam cuplikan peristiwa yang terjadi pagi hari hingga malam hari. Menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam Kabar Malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Sehari pembekuan bisnis di kota New York mengakibatkan kerugian negara hingga 7 kali. Saksikan Kabar Malam di TV One, memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Menyingkap tabir, Senin pukul 10:30 malam di TV One. Menyingkap tabir, Senin pukul 10:30 malam di TV One.
menyajikan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia, TV One memang beda. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kalau tadi kita sudah tahu 5 hal pentingnya kita tazkiyatun nufus, maka marilah kita melanjutkan untuk mengetahui seperti apakah kolbun yang sudah melewati tahap-tahap tazkiyatun nufus ini. Kolbun yang sudah bisa membersihkan hatinya, hati yang sudah bersih, kolbun yang salim, yang bisa selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, untuk bisa menggapai kolbun salim, paling tidak ada 3 hal yang harus kita upayakan. Yang pertama adalah hati atau kolbun, fuad, sudur. Bahasa hati itu banyak sekali, ada yang mengatakan fuad, ada yang mengatakan sudur, ada yang mengatakan kolbun, dan itu semua adalah bermakna hati. Hati yang terlepas dari penghambaan kepada selain Allah dengan cara mengedepankan tauhid yang hakiki. Ini cara kita menolong untuk hati kita senantiasa menjadi kolbun salim. Yang pertama adalah hati yang senantiasa hanya berpenghambaan kepada Allah dengan membersihkan diri dari tauhid, menjauhkan diri dari kemusyrikan-kemusyrikan. Yang kedua adalah hati yang selamat dari takabur, hati yang selamat dari kesombongan, dan tentu ini harus diimbangi dengan rasa tawadhu yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah hati yang selamat dari hasad, dari iri, dari dengki, dari hal-hal yang mengotori hati yang tadi saya katakan. Ketika baju kita kotor, kita segera mencucinya, kita segera menggantinya dengan baju yang lebih bersih, padahal baju tidak dilihat oleh Allah. Apakah pemirsa atau saya sendiri ketika hatinya kotor, ketika ada hasad, ketika ada ketakaburan, ketika ada kesombongan, langsung menggantinya juga, langsung memanagenya, membersihkan untuk diubah menjadi hati yang tawadhu, hati yang terlepas dari iri dengki, hati yang bersih dari hasad. Ini yang harus kita selalu muhasabahkan. Pemirsa TV One yang berbahagia, tadi yang pertama adalah hati yang senantiasa mengedepankan tauhid, terhindar dari kesyirikan. Ini hati yang senantiasa bisa bersih. Kita tahu, kadangkala di lingkungan kita bisa melihat ketika teman-teman atau kita sendiri mungkin dalam keadaan sakit. Pasti yang kita cari pertama adalah dokter. Kenapa kita mencari manusia? Bukan langsung kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khawatir sekali kalau hari itu dokter tidak ada, lalu kita bingung karena kita menyandarkan bahwa dokterlah yang bisa menyembuhkan sakit kita. Kita harus berpikir ulang. Kenapa kita tidak berpikir ada Allah? Dialah Syafi yang akan menyembuhkan kita. Dialah yang Maha Penyembuh. Maka tatalah hati. Walaupun akhirnya kita ikhtiar, kita mencari penyembuhan, tetapi yakinlah ada penyembuhan yang Maha menyembuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati kita akan tetap tenang. Penghambaan kita hanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sungguh prihatin. Justru ketika kita dalam keadaan sakit, di ujung sakit saat kita dalam keadaan kritis, ketika dokter sudah angkat tangan, lagi-lagi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu kita cari-cari orang lain yang bisa menyembuhkan, atau mungkin alternatif pengobatan-pengobatan lain yang tadinya tauhid kita bisa kita jaga, malah justru kita melangkah kepada dunia kesirikan. Ada karena sudah putus asa, sakitnya tidak bisa sembuhkan, kita cari pengobatan-pengobatan yang katanya bisa disembuhkan, penyakitnya dititipkan ke kambing dan lain sebagainya. Ini mendekati kemusyrikan. Padahal di saat ujung nyawa kita, seharusnya kita jaga ketauhidan kita, malah justru kita mencari-cari Tuhan lain, mencari penolong lain, yang ini akan merusak ketauhidan kita. Maka kolbun yang salim adalah kolbun yang betul-betul bisa terhindar dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kolbun salim adalah kolbun yang bisa terhindar dari sifat sombong, sifat takabur, sifat ujub diri, sifat merasa sayalah yang paling bisa, sayalah yang bisa semuanya. Kalau tidak ada saya, pasti acara ini tidak beres. Siapa sih saya dan lain sebagainya. Ini akan mengotori hati kita jika kita tidak menggantinya sikap sombong dengan sikap tawadhu. Kita harus sadar, di dunia ini tidak ada amal yang membutuhkan orang lain. Semua yang ada pada diri kita pasti ada upaya orang lain, ada pertolongan orang lain. Tidak bisa kita membuat sesuatu sendiri dari A sampai Z. Pasti ada orang lain yang ikut membantu kita. Maka tidak pantas kita memiliki sifat sombong, tidak pantas kita memiliki sifat takabur. Semua amalan tidak bisa kita lakukan sendiri. Termasuk hanya senyum saja pemirsa. Senyum pun tidak boleh sendirian. Saya yakin ketika kita senyum sendirian, maka kita mungkin menjadi seorang yang kurang normal dan lain sebagainya. Semua amal butuh orang lain. Semua amal membutuhkan orang lain, maka akan mengedapkan hati kita. Hati kita menjadi tenang. Ternyata tidak pantas kita menyombongkan diri. Ternyata tidak pantas kita merasa segala-galanya kitalah yang bisa. Kita butuh orang lain dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, kolbun salim adalah kolbun yang terbebas dari sifat hasad, sifat iri dengki, sifat cemburu. Ketika orang lain bahagia kita sedih, ketika orang lain sedih kita bahagia. Ini semua adalah sifat-sifat hasad yang kita miliki, yang harus kita hapus betul-betul dari jiwa kita agar kita bisa memiliki kolbun yang salim. Dengan sifat hasad ini manusia tidak akan pernah bahagia. Tetapi ketika sifat hasad ini sudah kita ganti dengan sifat yang baik, sifat yang terlepas, hati yang terbebas dari hasad, maka dia akan SMS. Senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Dan mudah-mudahan kita semua memiliki hati yang baik. Atas segala kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.